Oke, halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel. Jadi malam ini saya bikin video ini setelah mendengar atau membaca jeritan para newbie ya di pasar modal. Jadi seperti yang kita tahu, ini saya bikin video 28 Januari hari Kamis. Jadi seperti yang kita tahu, market itu udah turun kurang lebih 6 atau 7 hari gitu ya. Hari marketnya pastinya. Kejam, dan bagi yang masih baru di market pasti entah mungkin ada yang udah mulai enak gitu kan, nggak nafsu makan, nggak bisa tidur, mulai migrain. Mungkin saya pernah ngerasain kayak gitu juga. Yang pasti kayaknya kalau udah cut loss besok-besok udahlah gue miskin gitu kan, seolah-olah. Padahal kalau misalnya kita lihat dari segi kehidupan lain ya, mungkin sebenarnya di luar stock market kalian tuh masih kaya juga ya. Memang kalau udah masuk stock market tuh berasanya kecil aja, mau punya duit banyak juga. Itu saya udah pernah lewatin. Dan banyak DM lucu-lucu juga di saya. Ada yang kembali mengatakan minta kelas, yang mana saya harus katakan kembali di sini bahwa di masa pandemi bikin kelas online tuh nggak efektif. Kalau kalian beda sistem, saya juga nggak bisa jelasin, nggak bisa ngelihat. Gitu, terus kelas offline juga jelas nggak mungkin. Ya gitu ya. Jadi untuk kelas saya nggak bisa. Jadi paling banyak-banyakin vlog aja sesuai dengan kondisi market, yang mana mudah-mudahan bisa ngebantu kalian. Ya, tapi tentunya dengan kondisi-kondisi kayak gini, setelah dengar banyaknya curhatan, jeritan gitu ya, mungkin nanti omongan saya akan ada sedikit yang kalian nggak suka. So, feel free kalau mau nge-dislike video ini juga, saya nggak pusing. Yang jelas, saya pribadi cuma nanggepin aja. Dan ada juga yang mana waktu tahun lalu ngatain saya, dibilang dibayar sama CNBC buat nakutin market, tiba-tiba minta insight dari saya, IHSG bakal gimana. Kayak lupa gitu, abis ngatain tiba-tiba udah ngatain fitnah lagi gitu ya, udah ngatain fitnah tiba-tiba minta bantuan. Kok orang sekarang lucu-lucu gitu kan. Netizen kayak gitu amat. Kayaknya zaman saya dulu nggak kayak gitu. Kalau udah benci bisa bebuyutan, seolah-olah bayangannya kesel gitu. Kalau zaman sekarang dikira kalau udah lama nggak ini lupa. Sekarang saya anggapnya tuh jejak digital itu jadi trending. Jadi saya pun selalu usaha untuk hati-hati dalam ngomong juga. Jangan sampai meninggalkan sesuatu yang menyesatkan. Dan juga banyak DM termasuk WA yang menanyakan IHSG itu gimana. Termasuk juga saran-saran buat mereka yang terlanjur nyangkut. Ya, most of them itu nyangkutnya di farmasi, Antam, BRIS, gitu kan. Terus ada yang dikonstruksi juga. Terus apa lagi ya? Ya, including member saya pun ada yang ngaku dikasih target price sudah kena, nggak dijual. Ya udah, saya bisa apa kalau kayak begitu. Tapi ya nggak ada salahnya kita coba ngobrol-ngobrol di sini. Kali aja insight dari saya bisa ngebantu. Gitu ya. So, video ini bisa panjang, bisa enggak, tergantung gimana saya kemas sebaik mungkin. Saya usahain singkat tapi jelas. Saya akan mulai dengan perkiraan IHSG dulu gitu ya. Saya akan mulai dengan grafik IHSG dan kira-kira kesimpulan apa yang bisa saya tarik dari data tersebut. Benar gak benar, nanti kita akan lihat. Saya akan mulai dari chart dulu. Nah, ini kita buka di aplikasi TradingView. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung aja gambarin tuh yang garis hitam, merah, sama birunya. Ini kalau saya gambar lagi di sini, udah di HP nggak gampang. Nggak biasa sih gambar trendline di HP juga. Kayaknya buang waktu ya, nambah berapa menit juga. Kalau untuk garis miringnya, biar kalian tahu itu adalah trendline IHSG yang memang masih turun. Dan seperti yang kita tahu, IHSG bikin pola yang orang percaya sih double top. Karena mencapai 6440 nggak bisa bertahan. Lewat sebentar, turun lagi di bawahnya, malah nggak berhasil dilewatin. Kalau saya hitung kayaknya sebenarnya triple top sih, lebih bahaya, bukan double. Karena udah 3 kali. Cuman ya antara double, triple, intinya indikasinya adalah akan turun. Gitu ya, terlepas daripada itu mau double, triple, mungkin ada quadruple gitu kan, saya nggak tahu lah. Intinya satu resisten nggak bisa ditembus. Nah, ini yang saya gambar garis hitam ini perkiraannya. Karena seperti yang kita tahu, IHSG tutupnya di 5979. Itu
katanya sih deket-deket sama level penutupan Desember ya. Saya nggak terlalu ingat. Kalau memang iya ya mungkin kita mau diajakin mulai dari nol gitu kan. Nah yang pasti kan IHSG tuh banyak gap. Saya pernah posting di Instagram WA Project Official bahwa IHSG tuh gapnya ada sampai 5075. Nah, mungkin sebagian dari kalian akan mulai berpikir, wah, nih orang mau nakut-nakutin. Ya, kalau saya bilang gini aja, kalau gap atas bisa ditutup, gap bawah bukan nggak bisa. Dan memang semua gap selalu ketutup. Cuman soal time frame kita nggak ada yang tahu. Jadi, soal saya tadi bilang IHSG ada gap di 5075, itu nggak bisa dibantah. Kalau memang satu hari akan ditutup juga harus terima. Dan syukur-syukur habis ditutup naik lagi. Gitu ya. Nah, dengan penutupan 5979 ini, kita sedang berhadapan dengan gap pertama di 5823. Itu ada di kotak yang tengah yang warna ungu itu. Saya crosshair dulu untuk bantu lihat. Nah, di sini sekitar 5823. Area targetnya akan dicapai. Yang mana kalau kita berteori tutup gap akan rebound, sebenarnya masih bisa dipakai karena seperti yang kita tahu beberapa hari sebelumnya IHSG juga sempat tutup gap di 6158 dan sorenya dinaikin. Sayangnya nggak bertahan sampai besok, turun lagi. Saya berapa kali juga ngerasain pola hammer yang ngeprank gitu ya. Nah, jadi skenario pertamanya tuh begini. Tutup gap di 5823, rebound gitu ya. Nah, level reboundnya pun akan jadi pertanyaan, ke berapa maunya? Kalau pengukuran saya, ini saya ada sedikit belajar tentang Elliott Wave, kita itu masuk di wave A. Jadi wave correctionnya di A. Jadi kalau sudah koreksi di situ, akan mulai rebound bentuk wave yang B. Kalau B-nya itu tertahan sampai sekitar 6178, 6195, atau di areanya ini ada 6195 sampai dengan 6110. Kalau nggak bertahan, alias nggak mampu dilewatin, kita bisa turun lagi, back to the gap area. And then, IHSG jadi pola head and shoulder. Bearish pattern lagi dan mungkin turun lagi ke gap berikutnya. Area 5400, itu worst skenario-nya yang garis merah. Kalau habis 5400 mau ke 5000 ya udah tutup mata dulu, boleh, nggak juga nggak apa-apa. Toh kalau memang kalian pernah bilang kalau saham gua lagi naik bisa koreksi mau beli di bawah, ya ini kesempatannya sebenarnya. Nah, lanjut. Daripada dibilang bearish messenger doang, saya kasih skenario bagusnya juga di garis yang warna biru. Anggaplah tadi dilewatin di 6195. Ini cerita-cerita indahnya aja kalau udah di rebound gitu kan. 6195 lewat, ya siap-siap naik lagi back to 6440. Lewat gak resistennya gitu. Resisten yang mana sebelumnya percaya double top. Kalau misalnya lewat, ya akan lebih bagus. Semua juga pasti ngarep ke sana. Kalau enggak, jadi pola apa lagi? Triple top, 4 top, 5 top, nggak ada yang tahu gitu kan. Nah, skenario yang ketiga, nggak pakai tutup gap lagi, tapi ditembus langsung. Kan ada 5823 tadinya. Tahu-taunya ini yang paling buruk, 5823 disamperin, langsung dihantam lagi ke bawah. Dan luruslah ke 5400. Mengukur IHSG saat ini agak lebih sulit. Karena kalau pakai indikator stokastik sih udah kena oversold. Cuman kalau saya pakai MACD, histogram belum memendek. Artinya indikasi turunnya masih gede banget. Coba kita compare sedikit sama kejadian waktu tahun lalu ya. Di sini sekitaran ini tanggal 20 Maret MACD histogram memendek. Itu jadi sinyal pembalikan arah pertama. Jadi saya belajar dari kejadian tahun lalu. Saya akan mencoba menggunakan atau mengaplikasikan MACD histogram. Tapi untuk saat ini belum ada yang memendek. Misalnya kalau tadi aja memendek, saya udah pede banget akan bilang semua saham harus di-buy. Tapi untuk saat ini belum, malah makin panjang. Ya, jadi untuk saat video ini dibuat, kalau tanya IHSG keberapa ya cuma muncul skenario tadi. Dua skenario pertama tutup gap, di mana yang satu lot tembus resisten 6195 atau 6200 level psikologis. Terus
skenario yang mulai jeleknya 6195 nggak dilewatin, turun, lanjut ke 5200, atau skenario ketiganya 5823 pun nggak bisa dipertahankan. Nah, kalau udah kondisi gitu, serem gitu ya buat yang masih baru. Karena mungkin aja kalian buka akunnya itu sekitaran April, Mei, atau Juni 2020 yang mana market udah tinggal naik. Beda sama kami waktu itu ngerasain dari Januarinya. Ya kalau saya sih karena udah 8 tahun di market, buat saya sih kadang crash itu malah tetap aja poker face aja gitu. Ngeliatnya cuek banget. Kayak, ya ini mah juga bakal lewat. Karena saya percaya kalau selama emiten masih kerjanya bagus, growing juga labanya, book value dia naik, ya otomatis orang akan apresiasi harga saham. So in the long term ya mestinya semua saham harganya akan naik, tinggal timingnya aja gitu kan. Itu pikiran saya pribadi, makanya kalau kena crash saya cuek aja. Lihat timingnya aja, kalau misalnya udah bisa beli, beli, kalau belum, nonton dulu. Mau nyicil boleh, tunggu di support kuat. Support kalau gak kuat, tunggu support berikutnya, mulai dengan size kecil. Itu juga yang saya saranin ke member saya. Kayak begitu. Ya jadi, kalau sampai udah panik segala macam, saya biasa ingetin. Tahun lalu, banyak dari kalian yang juga takut. Ternyata, takut di awal tahun itu, kebayar di awal tahun ini. Awal tahun ya, kalau ini kan akhir bulan hitungannya. Nah, ini 28 Januari. Jadi, kebayar semua rasa khawatirnya itu, ya intinya market akan naik lagi in time. Jadi kalau kayak begini lu bilang mau tutup laptop lah, mau udahan trading segala macam, well itu miss banget. Even harus cut loss pun bukan berarti tutup account dong. Kalau tutup account nggak balik itu uang. Dan saya udah pernah ngelewatin masa-masa saya pernah rugi gede juga. Ketika saya masih trading terus, balik juga itu uang. Jadi ya intinya pilihannya bisa mau cut loss bisa, mau averaging down juga bisa, tergantung kondisi portofolio sekarang masing-masing. Kalau yang penting adalah pandangan ke depannya, mikirin beberapa langkah ke depan. Gitu. Ya sekarang candlestick merah ya bete, saya juga liatin kayak gitu. Mau trading nyopet ya paling 2% 3%, syukur-syukur gitu ya, kadang-kadang balik fee doang. Ya, kalau mau ngarep yang jackpot banget sekali naik auto rejection di saham nggak liquid. Saya pribadi udah nggak terlalu suka dengan saham nggak liquid. Belinya nggak bisa banyak, jadi ya katakan mau dibangga-banggain juga apanya gitu kan. Kalau dibelinya cuma 1/10 dari total equity itu dia naik 30% itu kan sebenarnya cuma 3%-an dari equity saya, apa artinya? Itu ya dan dengan kondisi market yang resikonya tinggi, kayaknya terlalu gambling juga kalau saya harus nekat-nekatan trading cuma demi dipamerin. Nah, sekarang tentang penyebab marketnya kenapa turun. Banyak teori pastinya. Kalau market udah mau jadi satu tren naik maupun tren turun, alasan ceritanya pasti keluar semua. Berita bagus, berita jelek selalu keluar ketika tren udah jadi. Saya udah pernah bahas juga di vlog saya yang keberapa, saya lupa, tentang bagaimana peran media tuh selalu telat. Dan itu bukan disengaja, karena memang prosedurnya begitu. Nah, jadi untuk saat ini berita-berita jelek seperti market bubble lah, lalu ada kasus BPJS, Asabri, margin call juga ada. Ya buat saya tuh berita-berita telat, yang mana mungkin sebenarnya udah terjadi duluan, yang jadi penyebab pertama IHSG gagal lewatin 440, sekarang baru mulai turun keluar berita-berita itu. Seolah memperparah suasana, tapi saya percaya pasti udah ada duluan kejadian seperti margin call dan lain-lain yang baru diberitakan sekarang. Ya, saya pribadi juga pernah ditanya sama media tentang investor baru, ya biar lebih gampang newbie aja, tentang newbie yang beli saham pakai pinjaman online. Terlalu nekat. Jadi kalau sekarang kita lihat kenekatan mereka itu yang membuat jadi margin call atau for sale juga karena waktunya membayar pinjamannya itu juga, ya make sense kalau memang bener ya. Karena beberapa yang saya lihat yang tulis-tulis di medsos soal kerugiannya, ya to be honest kayak settingan karena terlalu didramatisir. Ya mudah-mudahan sih jangan beneran juga. Kalau cuma buat bercanda-bercandaan lebih bagus. Kalau misalnya beneran pakai pinjaman online, parah sih memang. Ya jadi ada kemungkinan mereka juga yang kena margin call, kena for sale yang jadi penyebab saham-saham turun. Dan kasusnya Sabri juga saya nggak tahu persis kasusnya gimana dan solusinya juga belum ada. Tapi karena pernah ada kasus di Jiwasraya juga dan apa yang terjadi sama saham-sahamnya kalian juga tahu, jadi bukan nggak mungkin beberapa investor kabur juga ketika ada kasus Asabri.
Nah, buat yang mau tahu saham-saham Asabri itu apa aja, kalian bisa cari sendiri. Tapi saya perjelas satu macam saham aja, itu ada di saham Enough. Kalau kalian lihat di RTI Business, di FDX juga ada datanya pemegang saham itu ada PT Asabri. Jadi, ya mungkin tuh menjelaskan sedikit kalau kenapa kasus Asabri itu bisa jadi salah satu faktor atau dugaan faktor kenapa market atau IHSG saat ini turun. Dan kalau kalian tahu saham-sahamnya, lihat nasibnya juga kayak gimana, bisa tahu lah gitu ya. Next, ada lagi faktor di mana secara teknikal kita tahu ada yang namanya price discount everything. Jadi ketika satu sentimen yang bagus itu udah bikin harga saham naik, ketika sentimen sudah terrealisasi, then it's time to sell. Jadi makanya ketika beritanya bagus, kok malah harganya turun. Itulah yang terjadi selama ini. Berita bagus, time to sell. Berita jelek malah kadang orang lihatnya time to buy. Oh, berarti sekarang time to buy dong, Pak. Gitu kan, kalau saya ada pertanyaan kayak gitu sering keluar kalau saya bikin training yang offline gitu. Oh, berarti sekarang berita jadi time to buy. Ya nyicil dulu juga nggak apa-apa. Sebenarnya sih boleh-boleh aja. Nyicil beli dulu aja kayak anak kecil, kayak anak mahasiswa, baja-baja mahasiswa sebulan sekali cuman satu lot juga nggak apa-apa sebenarnya kalau mau kayak begitu. Ya namanya juga nyicil beli kan kita nggak tahu bottom harga saham di berapa. Saya ada lihat beberapa orang kemarin memprediksi support kuat IHSG di berapa. Ya benar kena, tapi kena di hari itu rebound, besoknya turun lagi kan berarti memang bottom tuh nggak akan pernah ketahuan. Jadi prediksi saya tadi pun, kenapa saya buat 3 skenario? Karena saya yakin salah satunya pasti ada yang benar. Ya, jadi biar kalian bisa susun strategi, mau averaging down kapan, mau beli lagi kapan, ya intinya beberapa pola itu pasti ada yang terjadi dari 3 macam itu. Jadi setelah sentimen negatif, terus price discount everything, saya sekarang bicara dari sisi arus dana dulu. Kalau bicara teknikal, tadi udah. Fundamental saya nggak tahu. Dan karena laporan keuangan full year 2020 belum rilis, saya juga no comment. Biasanya sih saya masih bisa lihat dari semacam EPS doang, masih bisa kelihatan bagus enggaknya. Tapi belum rilis, ya mungkin sebentar lagi gitu ya. Berarti mungkin sebentar lagi ada sentimen window dressing juga, nanti akan diomongin sama kami juga analis. Lalu faktor dari nilai transaksi. Sekarang saya akan ngomong dari sisi arus dananya. Nilai transaksi harian tuh kecil-kecil terus ya. Jadi selagi sahamnya turun, value-nya ternyata tipis. Value sama volume beda ya. Jadi kalian mungkin udah tahu, saya pernah buat juga videonya. Kalau value-nya tipis, saya mengasumsikan bahwa sebenarnya cut loss tuh nggak banyak. Ya kalau value-nya besar dengan kondisi harga saham lagi naik-naik begini, sebelumnya maksudnya saya udah naik-naik sebelumnya, harga tinggi, cut loss mestinya value membesar, yang mana itu panic sell. Ternyata enggak. Awalnya saya kira gara-gara banyak saham yang auto rejection bawah. Tapi setelah saya cek history, value-nya rata-rata gede di saham seperti Antam dan Breeze juga, BBKP dan Agro. Itu kalau memang ada panic sell, mereka dibilang auto rejection bawah, iya, tapi masih ada perlawanan, lihat volume dari chartnya masih ada juga sesekali harga dia naik. Nggak cuma di opening langsung drop ke bawah, berarti masih banyak yang belum melakukan penjualan. Mungkin faktor karena masih nyimpan di harga bawah, atau karena memang masih wait and see, masih sanggup untuk nunggu, penurunannya masih batas toleransi dia, saya nggak tahu. Tapi intinya dengan value transaksi yang seperti itu sebenarnya tidak menunjukkan adanya kepanikan dari market. Kalau yang panik lihat candle bar-nya panjang-panjang ya pasti ada. Jadi dari sisi arus dana saya melihatnya justru aman, karena yang kali ini terpukul justru cenderung di saham-saham yang second liner-nya. Yang mana naiknya emang udah sempat tinggi banget. Kalau mau dibilang over value ya mungkin, saya nggak tahu. Overbought juga pasti, itu kan overbought, dan sentimen yang udah terrealisasi, memicu sell on news. Nah, jadi kalau kesimpulan dari sisi arus dana saya melihat aman, sebenarnya saya melihat market ini cuma tinggal nunggu jenuhnya, yang antara 1 dari 3 skenario yang saya bikin mestinya ada yang terjadi. Jadi kalau udah ketahuan jenuhnya di area yang mana, atau di skenario yang keberapa, ya udah boleh mulai ambil posisi. Malah menariknya buat saya dibanding tahun lalu, yang mana yang rejection bawah, yang ARB 7%-nya itu kena di saham-saham blue chips, justru kali ini malah mereka yang enggak.
Ya mungkin buat beberapa dari kalian yang pakai aliran foreign flow, justru malah sadar kok blue chip malah tampung yang asing di saat seperti ini. Well, mungkin akan ada yang bilang asing tuh bebas atau segala macamnya, terserah. Tapi ada benernya kalau kita lihat ketika foreign optimis, itu kadang-kadang kita akan lihat saham-saham tersebut agak lebih susah turun atau malah jadi berlawan arah dari IHSG. For example, pada hari ini, saat saya buat vlog ini, kalian kalau ikutin market pasti tahu IHSG turun 2,12%, BBCA-nya malah hijau. Foreign net buy. Ya, jadi itulah bagian yang menarik dari foreign flow kalau khusus di saham doang. Cuman dari data tersebut, akhirnya saya bisa menarik kesimpulan bahwa ternyata yang blue chipsnya aman ya, yang hancur malah yang second liner ke bawah. So, nggak terlalu masalah. Kalau blue chips ikutan hancur, saya pun pasti panik. Jadi keinget waktu tahun 2020 yang lalu juga, ketika lihat blue chips udah hancur, saya langsung stop trading sekitar 1 bulan atau 2 bulan gitu. Istirahat dulu dan bulan berapa gitu baru balik lagi ke market. Kalau nggak salah ingat bulan Juni. Ya itu dari situ, maksud saya dari pengalaman tersebut, nggak kelihatan bahaya dari sisi arus dana. Jadi itu yang saya sampaikan. Sekarang saya ingin memasuki bagian utama kenapa saya bikin vlog ini, yaitu saya kayaknya pengen ngobrol sedikit sama mereka yang DM saya, yang curhat-curhat soal beli sahamnya ngaku korban pom-pom. Jadi gini, saya tuh pernah ngomong juga di vlog saya tentang influencer. Kalau memang influencer tuh ngomong lagi bagus-bagusnya, lagi akurasi yang nggak bisa salah, ngomong apa tepat, kalian ikut nggak apa-apa. Ya memang influencer tuh nggak perlu dibenci, apalagi buat saya yang trader, kebantu sama mereka sebenarnya. Cuman dari sisi kalian sebagai follower, harus ingat bagian yang tadi. Kalau memang lagi benar, boleh ikut. Kalau udah mulai salah, udah harus di stop. Nah, tahu salahnya gimana? Karena saya akan menceritakan apa yang pernah saya lihat pada tahun-tahun yang lalu. Jadi saya nggak tahu influencer sekarang kayak gimana, nggak tertarik untuk tahu juga. Jadi misalnya gini, anggap saya buat rekomendasi gitu ya. Ini secara teknikal bagus, garis-garisnya rapi banget, simetris banget. Kalian boleh buat garis yang sama di chart kalian. Ya, ketika misal harga sahamnya turun dan saya ngomongnya mulai ngaco, let's say saya bilang saya hold karena fundamental bagus atau saya hold karena yakin, coba cek kembali apakah chart itu sudah patah trend atau belum. Kalau udah patah trend, kalian boleh mulai berpikir untuk exit. Jadi selalu ingat exit strategi. Kalau nggak punya exit strategi, yang ada kalian tuh akan nyesel terus di market. Ya, jangan berpikir atau jangan pegangan tadi saya bilang semua saham ya in time akan naik. Ya, in time akan naik. Lu sanggup gak nungguin segitu lamanya? Itu kan ke time frame untuk semua yang naik itu kan kita nggak ada yang tahu. Dan apakah semua emiten akan menjaga kualitas dari perusahaannya? Buktinya ada yang bisnisnya bisa tetap jalan, tapi rugi terus. Atau bisa tetap jalan, utangnya gede, net income yang nggak ada, tetap bisa jalan. Apakah yang seperti itu jadi layak? Apakah semua saham dengan kategori seperti itu jadi layak? Ya jelas enggak. Jadi kalian mau ikut orang harusnya punya exit strategi juga. Kalau misalnya nggak ada exit strategi udah rugi baru teriak-teriak, jelas itu jadi akhirnya pasti bisa kalian sendiri yang disalahin loh. Kalau memang nggak kepikiran dengan resiko kenapa ikut saya, pasti ada aja pembelaan seperti itu. Dan kalau saya pribadi pasti bilang, ya ada benernya juga. Karena kalau kalian ikut pilihan saham dari influencer ketika saham tuh naik, kalian mungkin akan diem kalau saham itu masih lanjut naik. Kalau udah turun baru ribut, itu udah pasti. Saya tahu kejadian kayak gitu. Ya karena mereka yang dulu ikutan outlook saya aja, kalau ada yang mau iseng, nah misalnya saya ada mentionnya 5 saham gitu ya. Kalau ada yang paginya naik closingnya turun, dia akan ributkan gitu. Jadi intinya adalah kalau nggak turun nggak masalah sebenarnya. Jadi saya anggapnya kalau memang kalian sadar udah ada yang ngaco-ngaco atau trennya udah nggak bener, udah nggak lanjut naik, harusnya kalian juga out. Karena kalau misalnya seperti ini kalian baru pada nyari saya nggak punya solusi apa-apa. Dan rata-rata ceritanya itu kerugiannya udah 10%, 20% ke atas. Ya kalau bicara persentase itu relatif, karena saya nggak tahu equity kalian. Mungkin ada yang masih newbie cuma puluhan juta, atau yang mungkin cuma 5 juta ke bawah, tapi ya buat mereka tetap duit gitu kan. Kalau yang ratusan juta akan lebih sakit hati lagi kalau sampai loss 20% ke bawah. Dan dengan kondisi kayak gitu, kalian nyari saya pun saya nggak punya solusi apa-apa. Paling pilihannya cuma
lu simpan uang lagi, entah gaji atau apa, nanti averaging. Atau relakan tuh cut loss, nanti cari saham yang lain. Tapi sahamnya apa? Pasti tanya gitu. Lah sekarang market lagi turun, saya juga nggak tahu mau jawabnya saham apaan. Nah, jadi penting untuk selalu punya exit strategi. Kecuali kalau kalian bilang beli saham itu siap untuk invest 10 tahun dan kalian ada investor angkatan 2020, ya harusnya lebih tenang karena ini baru 1 tahun. Masih ada 9 tahun yang mungkin banyak keajaiban. Jadi, um, exit strategi itu penting kalau cuma niatnya untuk trading, coba-cobaan, dan jangan pernah pakai apa istilahnya uang panas ya. Margin aja atau trading limit itu aja saya jarang banget bilang ke orang atau ajarin orang suruh pakai. Lagi window dressing atau apa Desember Santa Rally aja saya nggak berani suruh orang untuk pakai. Malah seringkali kalau orang nanya boleh beli all in nggak mau ikutan saya nggak berani rekomend. Saya nggak tahu orang siap nggak kalau diajakin all in. Saya yang pertama nggak tahu uang dia, kedua siap nggak kalau habis all in itu turun dulu, let's say 10% dulu. Kalau saya siap, dia kalau nggak siap, saya yang salah. Nah, jadi pakai uang dingin, start small juga, dan exit strategi harus selalu ada. Jangan bilang cut loss itu gagal. Cut loss itu strategi penyelamatan uang. Kalau memang salah beli saham, kenapa harus dipaksain jadi simpen mendadak? Di saat kalian simpen itu, coba pikir begini. Kalau kalian ngotot save simpen saham itu, keep saham itu, pada saat nanti market naik, IHSG menghijau, saham-saham lain naik, kalian masih simpan saham yang nggak kemana-mana, tidakkah kalian melewati yang namanya biaya peluang atau apa, profit peluang lah semacamnya. Intinya kalian mungkin bisa profit kalau kalian mau ganti ke saham lain, mungkin aja kerugian kalian udah tertutup, tapi kalian malah pilih keep. Inilah kenapa saya bilang exit strategi itu penting. Memang kemarin juga saya udah jawab ke beberapa orang, saya bilang boleh pertimbangkan kalau emang merasa perlu cut loss. Dan jawabannya saya bilang saya mau renungkan dulu. Ya udah silakan renungin. Cuman saya kalau bisa sih jangan lama-lama, takutnya sama-sama renung makin turun. Ujung-ujungnya pasti jadi holding juga kalau kayak begitu. Kalau memang trader, trader lah. Kalau memang invest, ya invest lah. Jadi jangan berubah dari trader jadi investor. Saya pernah lewatin juga yang kayak begitu. Habis beli, karena waktu itu saya pilih saham yang timingnya bagus, fundamental bagus. Ketika saya salah beli, salah timing, saya langsung balik ke fundamental. Berpikir karena saya menggunakan 2 faktor. Ternyata juga salah kayak begitu. Timing beli saham yang tepat di waktu yang tepat, iya. Tapi kalau udah jualnya tuh udah balik ke teknikal semua. Ya, itu yang perlu kalian tahu. Itu harus selalu perhatiin. Dan ya serendah-rendahnya saham sih biasa kalau turun nggak akan 100% juga karena harga terendah kan 50. Jadi ya sial-sialnya jadi 99%, tapi apakah harus tunggu sampai turun dalam? Anyway, ini nggak bermaksud nakutin tapi ngajak kalian mikir, membantu mengambil keputusan. Perlu cut loss atau enggak? Kalau misalnya yakin nggak mau, then it's up to you. Kalau memang siap, nggak perlu panik. Tenang aja. Ini akan lewat juga. 2020 udah terbukti lewat, 2021 bisa. Dan kalau orang nanya ini market bakal crash atau enggak, saya nggak tahu kalau misalnya nanti mungkin ke depan ada faktor lain yang nggak kepikiran. So far yang kepikiran mas saya bisa bikin market jatuh lagi cuman kalau vaksin ternyata tidak berjalan lancar. Entah ada efek samping lainnya atau ditunda atau yang lainnya yang mungkin membuat niat orang atau prediksi orang 2021 ekonomi pulih ternyata nggak jadi. So far yang kepikiran mas saya cuman itu. Apakah faktor lain akan mempengaruhi? Saya belum tahu. Jadi kalau bilang market 2021 akan crash lagi atau enggak, mestinya sih enggak dan mudah-mudahan enggak. Ya itu kita akan liatin sama-sama nanti ke depannya. Ya cuman kiranya itu aja sih yang saya sampaikan. Sebenarnya concern saya ke yang ngaku-ngaku korban pom-pom dan lain-lain ya. Jadi kalian jangan pernah kalau ngikut orang terus pikir keep selamanya itu saham. Yang ngikut-ngikut sih silakan. Kalau emang lagi bagus-bagusnya dia ngomong apa bener, enak ada yang pilihin saham. Cuma kalau udah mulai ngaco, exit strategi itu udah mesti diperhatiin. Nah, even saya sama member aja saya kayak gitu. Saya bilang kalau misalnya arahan saya udah nggak bisa diikutin, udah dirasa salah, feel free, jalanin sendiri. Tapi saya akan tetap jalanin bagian saya. Artinya, saya kasih rekomendasi dari screening, ini pilihannya, kalau mau beli silakan.
Mau jual silakan, mau beli silakan, mau enggak silakan. Ketika target price saya kena mau jual silakan, mau enggak silakan. Tapi anggapan saya, rekomendasi saya udah selesai kalau udah kayak begitu. Nah, saya harap sih influencer juga kayak begitu. Anyway, ya kalau influencer mendadak pada diem di saat seperti ini, nggak usah dimarahin, nggak usah dibully juga. Karena mungkin aja orang diem saat market lagi turun itu bukan karena malu, tapi karena lagi pelajarin apa yang mesti dia lakukan, lagi nyari saham apa yang mesti dilakukan, dan saya harap kalian, lagi nyari saham apa yang mesti dia beli, lagi analisa, lagi belajarin kondisi, dan saya harap kalian melakukan hal yang sama. Market lagi turun, bukan mengumpat dengan kondisi, tapi belajarin juga. Siapa tahu kalian bisa nemuin permata tersembunyi, hidden gem di saat ini. Karena ketika market bullish, daripada lo lomba-lomba Uber ke atas, mendingan lo coba cari stop dari sekarang. Market turun, peluang beli, market naik, peluang jual. Jangan terbalik, market naik, peluang beli sebanyak-banyaknya, market turun, cut loss rame-rame. Buat apa? Di market itu buat cari duit. Ingat baik-baik. Oke, kiranya itu aja dari saya. Semoga menjawab, dan saya harap buat para newbie ya ada kapok-kapoknya lah gitu ya. Dan oh ya, sebelum kita tutup, ada bagian yang cukup penting, yaitu tentang kemunculan orang-orang yang akan bikin emosi kalian naik banget. Pasukan-pasukan orang yang akan ngomong, tuh kan gue udah ngomong dari kapan-kapan, saya sudah ngomong ini, sudah saya prediksikan 50 tahun yang lalu, mungkin juga akan muncul. Ya, itu akan nambah kacau, bikin buyar emosi kalian, dan analisa kalian jadi seolah-olah, wah kena omongan dia, gue jadi nggak pede sama diri sendiri. Ingat, tetap analisa sendiri harus nomor satu. Bantuan atau data omongan orang lain, even dari saya, itu ada data tambahan. Jadi diri sendiri dulu, orang lain adalah tambahan. Kalau berguna diterima, nggak berguna lupain. Akan banyak datang orang-orang akan bilang, tuh kan gue udah ngomong market bakal turun. Saya pun juga pernah ngomong market bakal turun. Dibilang orang, lo ketinggalan kereta, ngaku. Ya udah, nggak apa-apa, gue senang gue ketinggalan kereta sekarang daripada yang ketabrak kereta portonya sekarang. Intinya, akan banyak orang yang ngeklaim udah ngomong lama. Nanti pas market naik juga akan bilang, tuh kan gue udah ngomong bakal ini waktunya beli segala macam. Nanti kepancing lagi, greedy lagi, salah lagi. Jangan terulang kondisi-kondisi oleh orang-orang kayak gitu. So, diri sendiri dulu, analisa. Sampai mantap, data dari orang lain adalah tambahan. Boleh diterima, boleh enggak. Fokus sama trading plan kalian sendiri. Oke, itu aja kira dari saya. Semoga bisa membantu. See you again.